Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Jihan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dalam masa pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6 tentang bermain di lingkungan rumah. Sebelum itu, kita tepuk semangat dulu yuk. Semangat! Semangat! Baik anak-anak, sesuai dengan tepuk semangat tadi, Ibu harap kalian semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan tepat. Yang kedua, dengan permainan kosakata, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar. Keenam, setelah mengetahui manfaat dan akibat tidak mengikuti aturan, siswa dapat membiasakan kegiatan sesuai dengan aturan. Yang ketujuh, dengan mengamati, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian dengan benar. Dan yang terakhir, dengan bantuan lagu, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sesuai penjumlahan berulang dengan tepat. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 44, kalian simak percakapan antara Benny dan ibunya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Lalu Benny bertanya kepada ibunya. "Bu," kata ibu, "air merupakan benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair itu, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berbeda-beda sesuai dengan wadah atau tempatnya. Contohnya, air, lalu minyak, dan sirup." Lalu Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol air mainan tersebut. Ayo anak-anak, apakah bentuk air jika sudah dimasukkan ke dalam pistol mainan tersebut? Tepat sekali, air tersebut mengikuti bentuk wadahnya. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam pistol air, maka air tersebut akan berbentuk mengikuti pistol air tersebut. Sekarang kalian perhatikan, benda apa ya yang dibawa oleh ibu? Benar sekali, ini adalah sebuah botol yang diisi oleh air. Nah, perhatikan, jika air tersebut dituangkan ke dalam gelas plastik ini, kita
Kita tuangkan ya. Lah, bisa kalian lihat? Nah, anak-anak, apa bentuk dari air tersebut? Tepat sekali, air tersebut mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian halaman 45 tentang wujud benda. Kita baca bersama-sama ya. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat. Dan yang kedua adalah benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, apa ya? Kelereng. Lalu, batu. Apa lagi ya? Pensil. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Contohnya, sirup dalam botol. Yang kedua, teh dalam gelas. Dan yang ketiga, air minum dalam cangkir. Dan yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Anak-anak, coba perhatikan apa yang dibawa ibu. Dari ketiga benda ini, termasuk dalam wujud benda apa ya? Tepat sekali, ini adalah air di dalam botol termasuk ke dalam wujud benda cair. Dan yang kedua adalah boneka. Boneka termasuk ke dalam wujud benda padat. Dan yang ketiga adalah balon yang berisi gas. Berarti balon tersebut termasuk dalam wujud benda gas. Dari penjelasan yang menjelaskan barusan, apakah yang termasuk dalam benda padat, benda cair, dan benda gas? Yang termasuk dalam benda padat yaitu pensil. Lalu apa lagi? Di sekitar kalian, coba kalian lihat apa saja ya benda padat yang ada di rumah kalian. Buku. Apalagi? Mobil mainan. Apalagi? Boneka. Benar sekali. Dan seterusnya. Kemudian yang termasuk dalam benda cair apa saja ya? Kecap. Apalagi? Sirup anak-anak. Apalagi? Air, tentu saja. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, apa yang termasuk dalam benda gas? Balon. Lalu apa lagi? Ban. Dan seterusnya. Sekarang kita bermain kosakata yuk.
Nah, anak-anak, kita bermain kosakata dengan menyesuaikan makna. Di sini di halaman 46 kalian lihat ada petunjuknya. Yang pertama, benda yang isi dan bentuknya tetap. Apa kira-kira? Benda padat, tepat sekali. Kita tarik garis ya. Padat mana ya? P. Ini dia. Padat. Kita tarik garis. Padat. Lalu kalian lihat petunjuk yang kedua. Rupa atau bentuknya dapat diraba. Yang kita sudah pelajari tadi apa? Benar sekali, wujud. Mana ya kira-kira? Di sebelah kanan. Benar anak-anak. Kita tarik garis. Nah, yang ketiga, petunjuknya adalah bersifat seperti air atau encer. Mana ya? Kalian coba cari. Ini dia, cair. Kita tarik garis. Dan yang keempat adalah ringan seperti udara. Apa ya kira-kira? Tepat sekali, benda gas. Kita cari kosakata gas. Ini dia, kita tarik garis ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah petunjuknya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Apa ya kira-kira makna tersebut? Ukuran. Mana ya kira-kira ukuran? Ini dia anak-anak. Kita tarik garis lagi yuk. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengetahui makna dari permainan kosakata, kita akan belajar pada halaman berikutnya, yaitu halaman 48. Coba kalian perhatikan. Sedang apa sih Beno dan Edo itu? Tepat sekali, mereka bermain pistol air. Bagaimana ya aturan dalam bermain pistol air? Apabila menembakkan air, tidak boleh mengenai bagian-bagian tubuh yang membahayakan, seperti mata, telinga, dan hidung. Nah, yang kedua adalah meminta izin kepada orang tua sebelum bermain pistol air. Karena setelah bermain pistol air, pakaian akan basah. Yang ketiga, mengganti baju yang basah setelah selesai bermain. Nah, apa ya yang terjadi jika Beni dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Akan timbul permasalahan dalam bermain sehingga dapat menimbulkan perkelahian di antara keduanya. Lalu apa saja ya manfaat dari aturan? Yang pertama, hidup akan menjadi teratur dan tentram. Dan yang kedua, menjadikan diri sendiri disiplin. Dan yang ketiga, menjadikan seseorang tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Anak-anak, aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang bermain permainan tersebut.
Apa yang terjadi ya jika kita tidak mematuhi aturan? Akibatnya, yang pertama menimbulkan pertengkaran. Dan yang kedua, hidup tidak tentram. Dan yang ketiga, menimbulkan keresahan. Dan yang keempat, mendapat sanksi. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka halaman 49 ya, bagian ayo mengamati. Benny mempunyai satu pistol air. Benny. Edo juga mempunyai satu pistol air. Edo. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Nah, berapa ya jumlah pistol air semuanya? Ini punya Benny, satu punya Edo, dan satunya punya Udin. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Mengapa demikian? Karena 3 dikali 1 adalah 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kira-kira mengapa ya? Kita ingat aturan minum obat melalui lagu Belajar Perkalian. Lagu tersebut dinyanyikan dengan irama lagu becak ciptaan Ibu Sud seperti ini. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Belajar Perkalian. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Kita baru saja bernyanyi lagu Belajar Perkalian. Sudah paham kan mengapa 3 dikali 1 sama dengan 3? Sekarang kita coba pecahkan soal perkalian di papan ya. Coba perhatikan, Ibu mempunyai 4 kotak. Yang masing-masing kotak berisi 2 boneka. Berapakah ya jumlah semua boneka tersebut? Berarti 4 dikali 2 sama dengan 2 boneka di dalam 4 kotak. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2. 2-nya sebanyak 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Coba kita hitung untuk memastikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba lagi dengan mobil ini ya. Ibu mempunyai 2 kotak yang berisi 2 mobil. Berapa ya jumlah keseluruhan mobil tersebut? 2 dikali 2. 2 kotak dikali dengan 2 mobil. Artinya 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 berapa ya anak-anak? Tepat sekali, 4. Nah,
Kalian sudah paham kan materi yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini? Bagus sekali. Kita tarik kesimpulan ya. Aturan di dalam rumah, sekolah, dan masyarakat harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.